Pada kali ini saya memperbaiki sebuah dinamo mesin jahit yang ukuran kecil 100 watt. Jadi kita akan coba tes dulu, kita nyalakan. Kita colokkan ke listrik, colokkan ke dinamo. Jadi untuk dinamonya tidak berputar. Kita akan coba putar sedikit mur yang ada di sini. Murnya di sini jadi agak lebih masuk ke dalam. Ini bisa berputar, tapi tidak stabil ya. Jadi untuk putaran dinamonya masih belum stabil ya. Kadang bisa, kadang tidak bisa. Jadi kondisi untuk motor atau dinamonya ini masih bisa berputar. Jadi yang menjadi masalah adalah bagian pedalnya. Untuk dinamo atau motor yang masih bisa berputar, ini kalau kita tes menggunakan multitester ini masih bisa terhubung. Bagian yang di pinggir ini kita tes masih bisa menggerakkan testernya. Jadi untuk motor atau dinamonya ini tidak ada masalah, dan yang menjadi masalah adalah bagian pedal ya. Saya coba buka bagian dalamnya. Jadi untuk sebuah pedal supaya bisa berfungsi normal, di sini ada dua bagian yang dapat mengalirkan listrik. Jadi kalau pedal ini ditekan, ini listriknya akan mengalir. Jadi kalau tidak ditekan, listriknya tidak mengalir. Nah, aliran listrik ini bisa mengalir kalau listrik dari dua buah kabel ini terhubung. Jadi fungsi pedal ini adalah menghubungkan listrik dari dua kabel ini. Dari kabel yang berwarna biru ini terhubung ke bagian plat di sini dan menempel pada salah satu dari dua bagian di sini. Bagian yang di sini ini adalah bagian untuk menghubungkan listrik yang berupa karbon atau logam granit ya, seperti yang ada pada pensil
Terus bagian yang ada di sini ini adalah sebuah mur yang menghubungkan plat di sini dengan bagian langsung di kabel yang berwarna coklat di sini. Jadi ada dua bagian, kalau tidak lewat bagian di sini, yang lewat bagian di sini. Jadi bagian ini yang menimbulkan efek besar atau kecilnya putaran dinamo. Jadi kalau seperti ini, kalau ditekan sedang tidak begitu kencang putarannya, kalau ditekan banyak sampai ke sini, ini putarannya akan kencang. Jadi untuk bagian yang di tengah ini sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh pedal ini. Jadi normalnya seperti itu. Nah, kondisi saat ini dinamonya untuk bagian yang di tengah ini kurang begitu menempel pada bagian plat ini, atau bagian plat ini ada sedikit karat, sehingga untuk mengalirkan listrik agak sedikit terganggu ya. Untuk bagian yang mur di sini, ini langsung dari plat ke mur di sini, langsung ke bagian bawah ini, langsung ke sini. Jadi untuk ketika listrik mengalir ke bagian ini tidak ada gradasinya ya. Jadi ketika ditekan, ketika menempel langsung cepat putarannya. Kita akan coba periksa bagian di dalamnya. Jadi kondisinya tadi untuk putaran dinamonya kurang stabil. Kita akan coba periksa bagian dalamnya. Kita lepas bagian keramik. Bagian di sini ada sedikit hitam atau mungkin akibat karat. Jadi saya akan bersihkan bagian yang ada di plat di sini yang menghubungkan dengan bagian karbon di sini. Ini bisa dilepas dulu dengan murnya. Jadi murnya dilepas dulu baru dibersihkan, atau juga bisa langsung digosok dengan menggunakan obeng. Jadi bagian ini di setiap pedal dinamo ini tidak sama, ada yang menggunakan mur, ada yang menggunakan kawat yang paten. Jadi ini menggunakan mur, jadi bisa dilepas. Saya akan coba gosok langsung pada bagian di yang hitam di bagian plat ini. Ini kalau bagian ini tidak bisa dilepas, bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi digosok menggunakan obeng, atau mungkin dengan alat yang lainnya, asalkan bisa membersihkan bagian plat yang ada di dalam di sini. Bagian di sini juga mungkin berkarat. Selanjutnya saya akan periksa bagian di tengah ini, bagian karbon di tengah ini. Saya longgarkan baut di sini. Untuk bisa membuka bagian ini. Ini saya kuatkan lagi. Jadi kita akan periksa satu persatu kepingan yang ada di dalam ini. Jadi di dalam bagian ini seperti kepingan-kepingan ini. Dari
logam karbon atau granit ya, seperti yang ada di dalamnya sebuah pensil. Untuk pemeriksaan bagian karbon di dalam ini, biasanya saya memeriksa satu persatu kepingannya. Jadi yang saya amati selama ini, kepingan-kepingan ini adalah logam ya. Logam meskipun ini mudah patah, mudah retak, tapi ini adalah logam yang bisa mengalirkan listrik. Jadi kalau sebuah logam itu ada kemungkinan untuk bisa berkarat atau korosi. Jadi kalau kepingan ini ada korosi atau karatnya, itu menimbulkan aliran listrik tidak stabil atau bahkan tidak mengalir. Jadi untuk perbaikan bagian yang ada di dalam ini, biasanya saya periksa satu persatu kepingannya. Ini ada bagian yang kasar atau enggak. Bagian yang kasar itu menurut pengamatan saya adalah karatnya, jadi perlu dihilangkan. Ini bagian yang ujungnya yang menempel dengan plat ini terlihat bersih, tidak ada karatnya, jadi saya masukkan sampai muncul di sini. Jadi selanjutnya saya periksa satu persatu kepingannya. Ini permukaannya kasar atau halus. Jadi kalau halus berarti tidak ada masalah, seperti ini. Ini saya masukkan satu persatu. Kepingan ini ada karatnya tetapi tidak terlalu parah, jadi saya masukkan. Ini ada bagian yang kasar. Jadi saya bersihkan hanya menggunakan tangan. Kalau tidak terlalu parah. Mungkin kalau kasarnya sangat banyak, jadi saya menggunakan amplas untuk membersihkannya. Jadi ini saya pilih satu persatu bagian yang tidak berkarat dulu. Jadi ini bagian yang berkarat saya sisihkan untuk dibersihkan nanti. Oh iya, pernya lupa ini tadi. Pernya seharusnya lebih dulu ya. Ini bagian yang menonjol paling awal, baru pernya kita masukkan. Jadi pedal dinamo ada yang menggunakan sistem per, ada yang tidak menggunakan sistem per. Jadi ini yang menggunakan per. Kalau tidak ada pernya, jadi langsung kepingan ini dimasukkan. Untuk memasukkan kepingan ini harus satu persatu menurut pengalaman saya. Jadi kalau langsung banyak itu kadang posisinya kurang pas, jadi menjadi berdiri seperti ini. Seharusnya datar seperti ini. Ini kalau langsung banyak itu langsung kadang posisinya jadi tidak tepat. Jadi kalau satu persatu itu kemungkinan akan lebih tepat posisinya.
Jadi ini adalah kepingan-kepingan yang permukaannya terlalu kasar. Dia akan saya haluskan menggunakan amplas. Oke, sudah halus. Untuk mengamplasnya jangan terlalu banyak ya. Jadi meskipun ini logam, ini tidak keras, mudah terkikis. Oke, selanjutnya saya akan periksa bagian sini. Jadi untuk bagian plat yang menghubungkan karbon yang ada di dalam dengan kabelnya, ini juga perlu kita periksa karena kadang di sini juga berkarat seperti ini. Saya akan tutup lagi. Selanjutnya yang perlu saya perhatikan lagi adalah posisi bagian plat ini, seberapa dekat bagian ini dengan bagian karbon. Untuk memeriksa bagian tersebut, kita akan coba pasang pada bagian pedalnya atau injakannya. Kita pasang lagi seperti ini. Sekaligus pasang nomornya. Jadi untuk memeriksa posisi plat dengan bagian karbonnya seperti ini ya. Jadi ketika pedal ini ditekan, plat ini akan menempel pada karbon di situ. Jadi untuk posisi keramik di sini ini harus sesuai dengan posisi di sini. Jadi untuk kondisi pedal ini kita akan pasang seperti ini. Jadi menyisakan ruang antara plat dengan karbonnya mungkin sekitar setengah sentimeter atau beberapa mili. Saya akan coba kuatkan. Bisa
kita lihat ya, jadi ketika pedalnya ditekan, ini platnya akan menyentuh bagian karbon ya. Kita akan tes konektivitasnya menggunakan multitester. Oke, untuk konektivitasnya kelihatannya sudah bagus. Kita akan coba colokan dengan listrik langsung. Colokan ke dinamo dulu, colokan ke listrik. Kita akan coba tes. Jadi untuk putaran dinamonya sudah stabil. Untuk perbaikan kali ini sampai sekian. Apabila cara saya memperbaiki ini belum bisa menyelesaikan masalah pemirsa di rumah, jangan lupa untuk melihat video lain di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.